Tapi hari ini apa yang terjadi? Solawat, zikir, tazkirah, semuanya ada. Tinggal kita lagi memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan matanya, mensucikan telinganya, mensucikan hatinya. Qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Bila datang lalat, lalat terbang di atas angin, rupanya lalat masuk ke dalam cawan. Nabi mengatur tentang lalat masuk ke dalam cawan. Idza dakhala az-zubab fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke dalam cawan kamu, falyughmishu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, pada satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, tapi dalam satu sayapnya lagi ada ubat penawar. Kalau lalat masuk ke dalam cawan air minum diatur dalam Islam, apalagi dengan ekonomik, apalagi dengan politik, apalagi dengan hukum halal haram. Idza tasa'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka jangan menguap selebar-lebarnya, tahan. Kalau menguap diatur oleh Islam, apalagi masalah pemerintahan, apalagi masalah hubungan negara, apalagi masalah hubungan ekonomik. Idza atisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyadha yadayhi ala kaffaihi, letakkanlah tangan di wajah, wal yakhfid sautahu, maka ringankanlah suara, kecilkan suara. Jangan bersin dengan suara yang menggelegar. Kalau bersin menguap, lalat masuk ke dalam bejana, masuk ke dalam cawan, diatur dalam Islam. Apalagi masalah muamalah, masalah ekonomik, masalah kehidupan bernegara. Begitulah Islam. Maka datanglah para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitab itu sudah berumur 1000 tahun. Dia bernama Al-Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan. Mengatur bagaimana mengangkat pemimpin, bagaimana menasihati pemimpin, bagaimana seorang pemimpin dimuliakan, dihormati. Maka itulah ajaran Islam. Kita suruh masuk ke dalam ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Syariatnya, akidahnya, akhlaknya, dan fiqh terbagi lagi. Ibadahnya, muamalahnya, ekonomiknya, siasahnya. Ada fiqh yang terkait dengan ibadah, salat, puasa, haji, umrah. Ada fiqh yang terkait dengan muamalah, rahan, gadai menggadai, baik jual beli, hutang piutang, mudharabah bagi hasil. Ada fiqh yang terkait dengan siasah, al-khilafah namanya. Nama lainnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutnya fiqhud daulah. Ada lagi yang terkait dengan hukum hakam, ekonomik, muamalah namanya. Begitulah luasnya Islam. Islam diturunkan Allah sebagai syariah, syari' jalan, syariah way of life, jalan orang bagaimana menjalani hidup. Manusia kalau dia berpikir dari mana dia datang, berapa lama dia di sini, kemana dia akan kembali. Apa kata Socrates, seorang filosof dari Grek? Manusia perlu hidup 500 tahun untuk berpikir dari mana dia datang. Kerana Allah Maha Kasih dan Sayang, Dia tidak suruh kita berpikir lama-lama. Kalau 500 nak berpikir, 500 tahun duduk berpikir bagaimana nak mencari makan, bagaimana nak berbini, beranak, bagaimana nak mencari nafkah. Kalau hanya berpikir, maka Allah turunkan malaikat, Allah turunkan rasul-rasul untuk mengajarkan kepada manusia. Dari mana kita datang? Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada anak cucu keturunan Adam.
wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhada. Allah mengambil persaksian dalam sembahyang tadi. Kita bersaksi asyhadu, tapi dulu asyhada, Allah yang mengambil persaksian. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada tulang, belum ada daging. Saat itu hanya ada roh, roh saya, roh Datuk Seri, roh Datuk, roh Datin, roh pemuda belia, semua roh kita berkumpul. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita saat itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi, engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Tiada siapa di antara kita yang mengingat itu, karena kita manusia. Manusia dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Kita lupa dari mana kita datang. Kita lupa kita sudah berjanji kepada Allah, antaqulu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kamu akan berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami tak ingat, kami tak tahu. Sekuat-kuatnya akal manusia, dia hanya mampu mengingat umur 5 tahun. Saya lahir tahun 1977. Tahun 1982 datuk saya, ayah daripada ibu saya, meninggal dunia. Saya masih ingat, kami mengantar ke kuburnya. Saya pejamkan mata, saya ingat muazzin ada yang mengumandangkan azan. Saya ingat ibu saya menangis karena ayahnya meninggal dunia. Tapi yang sebelum itu kita tak ingat. Kita tak ingat bila ayah kita mengazankan ke telinga kita. Kita tak ingat berapa kali kita jatuh belajar berjalan. Kita tak ingat bagaimana kita merangkak. Kita tak ingat bagaimana kita lahir. Kalau saat merangkak, jatuh, berjalan, azan pun kita tak ingat, apatah lagi saat roh sedang diambil sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian roh tadi dikirimkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah air, summa yakunu alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah, summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging, 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat. Datang malaikat membawa roh masuk ke dalam perut seorang perempuan. Perempuan itu berada di Terengganu, maka lelaki yang lahir itu menjadi orang Terengganu. Masuk roh ke dalam perut seorang perempuan. Perempuan itu berada di Sumatera seberang, maka dia pun menjadi orang Sumatera. Masuk ke dalam perut orang yang ada di Afrika, berbeza kulitnya, berbeza bahasanya, tapi dia tetaplah datang dari Tuhan yang sama. Dari mana kita datang? Inna lillah. Kemana kita akan kembali? Wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita berada di sini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita diangkat Allah berada di sini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dunia ini pernah diserahkan kepada jin, tapi hancur kacau balau. Kepala menjadi kaki, kaki jadi kepala. Kalau ingin diserahkan kepada haiwan, haiwan tiada akal. Diserahkan kepada malaikat, malaikat tiada nafsu. Dia hanya akan bertasbih, bertahmid. Tiada binaan yang kokoh, tiada jalan yang elok, tiada kapal di tengah lautan, kerana tidak ada hawa nafsu. Allah ciptakan satu makhluk, dia ada hawa nafsu, tapi dia ada akal. Dia ada akal, tapi dia ada hawa nafsu. Manakala dia condong kepada nafsu, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Manakala dia condong kepada akal, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idh qulna lil malaikah, ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujud kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya bersimpuh, semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa dia tidak mahu bersujud? Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah ingin bagi tahu kepada sesiapa yang tak tahu, kepada siapa yang tak ingin tahu, kepada sesiapa yang tak mahu tahu. Apa kata Allah? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?
idh amartuka, ketika aku perintahkan kepada engkau. Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku lebih kaya, aku lebih bersih, aku lebih berkuasa, aku lebih berilmu. Bila kita tengok dalam Quran, semua yang berkata saya, semua yang berkata aku, mereka adalah makhluk-makhluk yang lupa. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, harta saya kunci-kuncinya yang dipikul oleh bala tentera. Innama utituhu ala ilmin indi, itu karena ilmu yang ada pada diriku. Maka manusia disadarkan, khalaqakum min turab, kamu diciptakan dari tanah, nanti akan kembali kepada tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Di mana kemuliaanmu? Kemuliaanmu hanya ada pada inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita ini yang paling hebat? Khairun nas, yang paling baik. Anfa'uhum linnas, yang mendatangkan manfaat untuk orang lain. Bukankah yang membuat lampu ini mendatangkan manfaat? Bukankah yang membuat mic ini mendatangkan manfaat? Bukankah yang membuat dunia begitu indah mendatangkan manfaat? Ya, tapi mereka belum tentu selamat. Kenapa? Karena tiada iman dalam dirinya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang mencari agama yang tidak dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dituruskan kepada Nabi Musa, yang dilanjutkan oleh Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad safiha nafsah, dialah orang yang paling bodoh, dialah orang yang paling tiada berakal. Wa may yabtaghi ghairal Islam